Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosna Tahir, nomor induk mahasiswa 90200119004. Saya dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Adapun tujuan dibuatnya video ini adalah untuk menyelesaikan tugas akhir mata kuliah Ekonomi Mikro. Nah, dalam video ini saya akan menganalisis terkait bagaimana COVID-19 pada perekonomian global dan penerapan new normal. Baik, langsung saja. Yang pertama, dari aspek perekonomian global, kita dapat melihat bahwa dampak COVID-19 ini sangat berpengaruh terhadap perekonomian dunia, di mana perekonomian dunia dapat menyusut kurang lebih 3%, sedangkan proyeksi yang diperhitungkan adalah di angka 4,7%. Berdasarkan persentase tersebut dapat dilihat bahwa perekonomian dunia sangat meleset. Oleh karena hal tersebut dibutuhkan langkah-langkah taktis dan strategis di level global maupun nasional. Kemudian di lingkup nasional, pemerintah juga menghadapi persoalan yang cukup serius, terutama dari alokasi kebijakan fiskal yang mengaitkan APBN negara, di mana Indonesia juga harus menyiapkan dana yang cukup besar. Yang kedua, mengapa Indonesia tidak melakukan lockdown? Tentunya ada beberapa konsekuensi ketika pemerintah melakukan lockdown. Kita ketahui Indonesia memiliki berbagai macam wilayah yang cukup luas, sehingga alokasi anggaran APBN tidak mungkin cukup untuk menutupi kebutuhan lockdown itu sendiri. Kemudian, bagaimana dengan isu new normal? Apakah kita merasa optimistik? Kalau saya melihat bahwa isu new normal ekonomi memang tidak bisa kita terima begitu saja. Dalam konteks COVID-19, new normal menjadi suatu keniscayaan di Indonesia, lebih pada aspek ekonomi untuk mencegah perekonomian yang semakin memburuk pasca diberlakukannya PSBB maupun pada aspek sosial untuk mempertahankan dan meningkatkan imunitas kesehatan dan tubuh. Dengan dibukanya kembali aktivitas ekonomi secara terbatas dengan protokol kesehatan, tidak juga berarti perekonomian akan segera naik. Sebagai langkah yang tepat untuk memulihkan perekonomian di Indonesia yang saat ini sedang terpelosot. Pemberlakuan new normal kemungkinan akan dapat memperlancar produktivitas di sektor bisnis dan juga masyarakat. Seperti contohnya, yang terhambat berjualan dan bepergian jauh tetapi tetap menggunakan protokol kesehatan. Di saat masa diberlakukannya PSBB dan lockdown, banyak masyarakat yang terkena PHK akibat adanya virus COVID-19 ini, dan apalagi diberlakukannya PSBB dan lockdown, di mana masyarakat boleh keluar rumah dan harus mematuhi protokol kesehatan. Oleh karena itu, seperti perusahaan juga harus lebih detail menerjemahkan etika bisnis. Seperti sebelum terjadinya pandemi, karyawan yang telah menerapkan etika bisnis pada perusahaan, setelah mereka dirumahkan, bisa jadi ada kemungkinan akan dipanggil lagi oleh pihak perusahaan, karena perusahaan dengan etika yang baik akan mendapatkan nilai dan pandangan positif sehingga lebih dianggap terpercaya. Dan dengan membuka kembali aktivitas diharapkan bisa menjadi momentum untuk membangkitkan perekonomian sehingga kembali pulih. Saya rasa cukup sekian dari saya ucapkan banyak terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.